kembali lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini masih cukup menarik untuk kita pantau pada hari Senin besok tanggal 6 November tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode BBRI. Oke, dari Bank BRI. Ini kalau kita lihat tren pergerakan dari saham BBRI ini, dia sudah mulai mencoba untuk bergerak naik ya teman-teman ya. Oke, BBRI pada hari Jumat kemarin berhasil menguat 2%, dan pada saat market berjalan dia sempat ada di harga tertingginya, yakni di harga 5.175 teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada area garis MA20 dan MA200 ya teman-teman ya. Oke, di area sini. Nah, kalau kita perhatikan pada hari Jumat kemarin BBRI berhasil ditutup di atas garis MA20 dan MA200. Ini artinya BBRI masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan kenaikannya teman-teman. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata pada hari Senin besok ini BBRI gagal bertahan di atas garis MA20 atau gagal bertahan di atas harga 5.100, maka BBRI berpeluang akan kembali turun ya teman-teman ya. Oke, jadi di area support ini kita bisa pantau, atau mungkin teman-teman yang ingin mulai cicil beli, yang ini bisa memanfaatkan adanya area support di harga kisaran 5.075 hingga 5.100 teman-teman. Karena kalau misalkan pada hari Senin besok dia berhasil close di atas harga 5.100, tentunya BBRI ini berpeluang akan kembali menguat dan target kenaikannya di area resistance di garis MA60 di kisaran harga 5.325 teman-teman ya. Oke, di area sini. Lihat target kenaikan dari pergerakan saham BBRI. Mudah-mudahan pada hari Senin besok BBRI mampu bertahan di atas garis MA20 dan berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba pantau di transaksi asing untuk pergerakan saham BBRI pada hari Jumat kemarin, tanggal 3 November kemarin. Ini asing ada net buy teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan dari tanggal 2 November dan tanggal 3, asing masih akumulasi. Oke, ini tentunya cukup menarik ya teman-teman ya. Kita coba lihat juga di broker transaksi. Di sini kita lihat ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini top 2 broker teratas yang mengakumulasi saham BBRI ini ada broker YU dan CC. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan dari saham BBRI. Oke, next kemudian ada saham dan kode ARTO. Oke, Bank Jago. Oke, Bank Jago ARTO. Oke, ini pada hari Jumat kemarin dia berhasil ditutup di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Oke, ini menarik. MA20 saat ini merupakan area support untuk saham ARTO, yakni supportnya di area harga kisaran 1720 hingga 1750-an teman-teman. Jadi di area ini kita bisa manfaatkan untuk mulai cicil beli, dan target kenaikannya di area resistance di harga 2110 teman-teman. Oke, ini ada area resistance di garis MA60 teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham ARTO ini mampu bertahan di atas garis MA20 atau bertahan di atas harga 1735 ya teman-teman ya, ARTO berpeluang akan menguat dengan target kenaikan di area harga kisaran 2100 hingga 2130-an teman-teman ya di garis MA60. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata ARTO ini gagal bertahan di atas garis MA20 atau dia gagal bertahan di garis warna biru ini, maka ada kecenderungan harga ARTO ini akan bergerak turun teman-teman ya, dan tentunya tren akan kembali bergerak di fase downtrend teman-teman ya. Jadi kuncinya ada di garis MA20, garis warna biru ini. Kalau misalkan dia mampu bertahan di atas garis MA20, maka ARTO berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman. Ini kalau kita perhatikan pada hari Jumat kemarin, penguatan dari saham ARTO ini juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume teman-teman ya. Oke, ini masih ada potensi ini ARTO akan bergerak kembali menguat teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham ARTO. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk ARTO. Oke, kita cek. Oke, kalau kita perhatikan pada hari Jumat kemarin ini ARTO asing ada net buy tanggal 2 November dan 3, ini asing masih akumulasi ya teman-teman ya. Oke, di broker transaksi kita perhatikan ini juga ada akumulasi teman-teman ya. Ini ada broker CC dan BB, ini di top 2 broker teratas yang mengakumulasi saham ARTO. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham ARTO pada hari Senin besok. Next kemudian ada saham dan kode BBKP. Oke, BBKP masih dari sektor perbankan ya teman-teman ya. BBKP juga sama dengan saham ARTO tadi, dia berhasil ditutup di atas garis MA20. Dia berhasil ditutup di harga penutupan di 84 ya teman-teman ya. Oke, kita perhatikan MA20 nih yang awalnya merupakan area
resisten saat ini berubah menjadi support teman-teman. Jadi kalau kita amati kenaikan harga dari saham BPKB ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Target kenaikannya di sini kita perhatikan ada area resisten di garis EMA 60 di kisaran harga 91 teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk BPKB. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry beli di saham BPKB bisa manfaatkan adanya area support ini di area harga kisaran 82 hingga 83 teman-teman ya. Targetnya di area harga 91 di garis resisten di MA 60. Oke. Kita coba kasih tanda panah. Oke, di sini teman-teman ya. Kita coba cek di transaksi asing untuk BPKB. Oke, BPKB ini asing ada net buy teman-teman ya. Ini dia masih akumulasi dari tanggal 1 hingga hari Jumat kemarin tanggal 3 November. Oke, mudah-mudahan lancar untuk BPKB teman-teman. Next kemudian ada saham kode bank. Oke, bank. Oke, bank pada hari Jumat kemarin juga menguat 6,83%. Penguatan juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini pergerakannya ada di atas garis EMA 20 ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham bank ini masih bertahan di atas garis EMA 20, maka bank berpeluang dia akan menguat. Namun kalau kita perhatikan di sini ada area resisten terdekat di EMA 60 di kisaran harga 1110 teman-teman ya. Jadi saat ini saham dengan kode bank ini sudah mendekati area taking profit. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham bank, teman-teman bisa masuk namun dengan jumlah lot yang dibatasi ya teman-teman ya, karena ini rawan adanya taking profit teman-teman. Oke. Kalau misalkan saham dengan kode bank ini berhasil ditutup di atas harga 1110, maka bank berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya di area harga kisaran 1175 teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode bank. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk bank. Oke. Bank pada hari Jumat kemarin ini asing ada akumulasi ya teman-teman ya. Oke. Di sini untuk resiko kalau misalkan bank ini gagal bertahan di atas garis EMA 20 ya teman-teman ya. Kalau dia jebol di garis EMA 20 maka bank akan kembali turun teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan dia ternyata masih mampu bertahan di atas garis EMA 20, ini masih cukup menarik, bank masih berpeluang dia akan menguat. Oke, next kemudian ada saham kode AMAR. Oke, AMAR. Ini AMAR juga kalau kita lihat tren pergerakannya, ini AMAR masih terpantau uptrend. Ini pergerakannya masih ada di atas garis EMA 20 dan MA 5 ini merupakan area support terdekat untuk saham AMAR teman-teman ya. Oke, di area sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham AMAR, teman-teman bisa manfaatkan adanya area support di area harga kisaran 316 hingga 320 teman-teman. Karena kalau misalkan AMAR masih bertahan di atas harga 316, maka AMAR berpeluang dia akan menguat dan target kenaikannya di sini ada area resisten di harga kisaran 332 hingga 340. Ini target kenaikan dari pergerakan saham dengan kode AMAR. Oke. Kalau kita lihat pada hari Jumat kemarin AMAR menguat tipis 0,62% ya teman-teman ya. Di sini kalau kita amati pergerakan di volume, ini ada ledakan volume yang cukup tinggi dibanding dengan volume selama beberapa hari ke belakang teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham AMAR masih bertahan di atas garis EMA 20, maka AMAR masih berpeluang dia menguat dan target kenaikannya di area harga kisaran 332 hingga 340. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham AMAR. Kita coba cek di transaksi asing untuk AMAR. Oke, di sini asing ada net sell ya teman-teman ya untuk AMAR. Oke. Namun kalau kita perhatikan berdasarkan analisa teknikal ini masih cukup menarik. Saham AMAR ini masih terpantau uptrend. Dia masih mampu bertahan di atas garis EMA 20 dan EMA 5. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode GOTO. Ini saya juga akan coba mereview pergerakan saham GOTO ya teman-teman ya. Setelah dia mampu menguat di harga tertingginya kemarin di sampai harga 78 teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat pada hari Jumat kemarin GOTO melemah 1,41% ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada area support di EMA 20 teman-teman. Jadi kalau misalnya EMA 20 ini misalkan harga saham GOTO ini dia menyentuh EMA 20 dan mantul, maka GOTO ini berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman, dan targetnya di sini ada area resisten di harga 82 di garis moving average 60. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah taking profit ya teman-teman, dan teman-teman ingin entry lagi di saham GOTO, teman-teman bisa memanfaatkan atau memantau di area
harga kisaran 65 hingga 66 teman-teman. Di sini masih ada area support di garis MA20 teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham GoTo ini masih ada di atas garis MA20 atau masih mampu bertahan di atas garis mampu bertahan di harga 6566, maka GoTo berpeluang akan melanjutkan penguatan kembali teman-teman. Dan resiko kalau misalkan ternyata MA20 dijebol teman-teman. Karena kalau misalkan dia udah jebol garis MA20, kita lebih baik tinggalkan terlebih dahulu karena ada potensi pergerakan saham GoTo akan kembali turun lebih dalam. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk GoTo. Oke. Nah, di sini kita lihat GoTo ini asing masih terus jualan ya, teman-teman ya. Ini dari tanggal 24 Oktober hingga kemarin hari Jumat tanggal 3 ini asing jualan. Dan kita juga bisa berpatokan berdasarkan pergerakan candle. Ini ada ekor di atas candle ini menandakan bahwa GoTo saat ini masih ada tekanan jual dan kita bisa mantau di area support MA20 di kisaran harga 6566. Mudah-mudahan ini ada pantulan di area support ini, teman-teman. Oke, mudah-mudahan video singkatin bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.